materi mengenai emisi surat berharga pasar modal atau issuing securities. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nuya Pratiswandini, NPM 072. Saya Ninyoman Triningsih, NPM 081. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayu Rusnani, NPM 454. Perkenalkan, nama saya Nikada Indira Milenjani, NPM 060. Nama saya Ibu Indrana Duliarta, NPM 077. Saya akan menjelaskan tentang penawaran terbatas dan penawaran umum. Penawaran terbatas atau private placement. Penawaran terbatas adalah dengan cara menjual saham atau kepemilikan badan usaha. Metode penjualan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui private placement dan public offering atau PO. Penawaran umum atau public issue. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut go public. Saya akan menjelaskan pembagian penawaran umum dan peran penjamin emisi. Penawaran umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu General Cash Offer dan Bukti Right. General Cash Offer merupakan sebuah emisi umum yang ditawarkan pada masyarakat yang pada umumnya diperdagangkan di pasar modal. Penawaran umum pertama biasanya disebut Initial Public Offering, IPO, atau penawaran umum perdana. Bukti Right disebut sebagai hak istimewa untuk pemegang saham. Pemegang saham lama diberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau HECD. Peran penjamin emisi. Peranan penjamin emisi yaitu membantu emiten dalam rangka mempersiapkan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya, memberikan konsultasi di bidang keuangan seperti jumlah dan jenis efek yang akan diterbitkan, bursa yang dipilih untuk mencatatkan saham, penentuan jadwal emisi, penunjukan lembaga penunjang lain, metode pendistribusian dan sebagainya, serta melakukan penjaminan terhadap efek yang diemisikan. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis penjamin emisi. Jenis-jenis penjamin emisi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dengan melihat fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing dalam suatu sindikasi. Dan yang kedua, ditinjau dari segi bobot dan tanggung jawabnya sebagai penjamin emisi kepada emiten. Dengan melihat fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing dalam suatu sindikasi, para penjamin emisi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, penjamin utama emisi atau lead underwriter. Penjamin utama emisi ini membuat kontrak dengan emiten dalam suatu perjanjian. Nah, dalam perjanjian ini, penjamin utama emisi memberikan jaminan penjualan efek dan pembayaran seluruh nilai efek kepada emiten. Yang kedua, penjamin pelaksana emisi atau managing underwriter. Penjamin pelaksanaan emisi ini akan mengkoordinir pengelolaan serta penyelenggaraan emisi efek. Yang ketiga, penjamin peserta emisi atau CO underwriter. Penjamin peserta emisi ini tidak bertanggung jawab secara langsung kepada emiten sebab penjamin peserta emisi membuat kontrak dengan penjamin emisi utama dalam suatu perjanjian untuk melakukan penjualan dan pembayaran sesuai dengan porsi yang diambilnya. Berikutnya, ditinjau dari segi bobot dan tanggung jawabnya sebagai penjamin emisi kepada emiten dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, penjamin emisi dengan kesanggupan penuh atau full commitment underwriting. Bentuk penjamin emisi dengan kesanggupan penuh terjadi apabila penjamin emisi memperkirakan bahwa penawaran sekuritas mampu diserap secara keseluruhan oleh pasar.
Dan yang kedua, penjamin emisi dengan kesanggupan terbaik atau full as for underwriting. Dalam sistem penjaminan ini, pihak emiten dan penjamin emisi dihadapkan pada situasi pasar yang mengharuskan sikap konservatif, mengingat kemungkinan daya serap masyarakat terhadap efek tersebut sangat rendah. Dan yang ketiga, penjamin emisi dengan kesanggupan siaga atau standby commitment. Penjamin emisi ini bertanggung jawab untuk menawarkan dan menjualkan suatu emisi efek. Di samping itu juga menyanggupi untuk membeli sisa efek yang tidak laku terjual dengan suatu tingkat harga tertentu yang sesuai dengan syarat yang diperjanjikan. Saya akan menjelaskan materi tentang penetapan harga oleh penjamin emisi. Sebelum ditawarkan ke publik atau investor strategis, pihak penjamin emisi dan emiten terlebih dahulu melakukan kesepakatan atau due diligence dan menentukan range atau kisaran harga. Nah, kisaran harga inilah yang kemudian diajukan kepada anggota sindikasi penjamin emisi dan agen penjual, termasuk juga ketika penjamin emisi dan emiten melakukan roadshow dalam rangka menawarkan saham ke investor. Selanjutnya, dalam due diligence antara penjamin emisi utama dan emiten telah tercapai kesepakatan bahwa harga perdana akan ditetapkan pada kisaran 450 hingga 540 misalnya. Proses menentukan harga perdana kemudian dilakukan melalui mekanisme yang disebut masa penawaran awal atau book building method. Investor yang berminat untuk mengajukan pemesanan bisa menyampaikannya melalui penjamin emisi atau anggota sindikasi penjamin emisi atau agen penjualan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Milen tentang penetapan harga oleh pinjaman emisi. Pada tahapan ini, investor akan memasukkan pemesanan dan indikasi harga perdana. Misalnya, investor A memesan saham sebanyak 10 juta lembar di harga 460, lalu investor B memesan sebanyak 20 juta lembar di harga 580. Ada juga yang berani mengajukan pemesanan di harga 520 dan seterusnya. Pendek kata, di tahapan ini calon investor yang menyatakan minatnya bisa mengajukan volume pemesanan serta harga pemesanan. Semua pemesanan yang masuk saat book building dibuat rekapitulasinya. Harga perdana biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah pemesanan terbesar saat book building dilakukan. Misalnya saat book building volume pemesanan terbesar jadi pada harga 500. Harga pemesanan dengan volume terbesar ini diasumsikan sebagai harga terbaik saat itu dengan melihat kondisi pasar saat itu dan target perolehan dana go public. Penjamin emisi utama dan emiten akan memutuskan bahwa harga 500 sebagai harga perdana penawaran saham. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.